Bayangkan Anda sedang membaca sebuah epik sejarah yang luar biasa masif. Karakter-karakter di dalamnya itu mengubah jalannya peradaban dunia. Ada satu tokoh perempuan yang sangat menonjol sejak awal mula cerita. Dia hadir di momen-momen paling dramatis, menanggung beban emosional yang tak terbayangkan. Lalu tiba-tiba, Tiba-tiba dia menghilang. nah iya, setelah satu adegan krusial, dia menghilang begitu saja dari catatan sejarah tanpa jejak, kosong. Halo, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Untuk Anda, sang pembelajar yang selalu haus akan wawasan baru dan informasi terstruktur, hari ini kita akan mengupas misteri besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Maria, ibu Yesus setelah peristiwa penyaliban? Mengapa dia seolah dihapus dari lini masa? Ini memang teka-teki sejarah yang sudah memicu perdebatan teologi selama berabad-abad ya. Dan untuk sesi analisis kita hari ini, kita akan menggunakan sebuah lensa yang sangat spesifik. Kita membedah transkrip dari sebuah kanal YouTube bernama The Mahdi Has Appeared. Spesifiknya dari video mereka yang berjudul How Did Mary, Mother of Jesus, Die? Kan? Betul sekali, materi ini mencoba mengisi kekosongan sejarah tadi dengan menggabungkan berbagai tradisi yang mungkin ya belum pernah bersinggungan di pikiran kita sebelumnya. Jadi misi penelusuran kita kali ini adalah melihat bagaimana tradisi Katolik, Protestan, dan narasi-narasi alternatif di dalam Islam itu berusaha memberikan jawaban. Kita akan membedah dogma, teologi, dan gagasan mengejutkan yang digunakan untuk menambal lubang hitam sejarah ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ada catatan penting untuk Anda yang mendengarkan. Materi yang kita bedah ini syarat dengan pandangan teologis dan tafsir yang sangat spesifik. Peran kita di sini bukan untuk memihak ya, kita tidak sedang memvalidasi satu keyakinan di atas yang lain. Tentu saja. Kita murni hanya melaporkan dan menganalisis gagasan-gagasan menakjubkan dari materi sumber tersebut. Sebuah studi kasus tentang bagaimana manusia merespons ketidaktahuan sejarah. Oke, mari kita bedah ini dari awal. Konteks sejarahnya saja sudah sangat memancing rasa penasaran ya. Kalau kita baca teks perjanjian baru, Maria ini kan figur yang absolut sentral. Dia menerima wahyu, melahirkan, lari ke Mesir, dan dia berdiri di sana saat penyaliban terjadi. Hadir di momen-momen paling krusial. Iya, tapi terakhir kali namanya muncul secara eksplisit itu cuma di bab pertama kitab Kisah Para Rasul, sedang berdoa bersama para murid. Setelah titik itu, nol informasi. Padahal nasib para murid Yesus dicatat dengan rinci sampai akhir hayat dan kemartiran mereka. Akhir hidup Maria ini kok malah jadi tanda tanya besar. Dan kekosongan selama lebih dari 1000 tahun itulah yang memicu pergulatan di dalam institusi gereja. Gereja Katolik bergulat dengan pertanyaan ini secara teologis. Sampai akhirnya, pada tahun 1950, Paus Pius XII memberikan jawaban resminya melalui penetapan dogma Asumsi Maria. Tahun 1950, baru dong ya? Relatif baru. Menurut kreator video ini, Paus menggunakan otoritasnya untuk mendeklarasikan bahwa Maria diangkat ke surga baik tubuh maupun jiwanya. Tunggu dulu, apakah dogma itu merinci prosesnya? Maksud saya, apakah dia meninggal dulu, layaknya manusia biasa, baru diangkat, atau diangkat hidup-hidup ke surga, seperti tokoh kuno macam Enoh atau Elia? Pertanyaan bagus. Disitulah keunikannya. Dogma tersebut justru tidak merinci bagaimana prosesnya terjadi. Paus membiarkan detail transisi itu tetap jadi misteri. Yang ditetapkan sebagai keyakinan wajib oleh umat Katolik adalah fakta pengangkatannya itu sendiri. Kalau begitu, bagaimana reaksi cabang kekristenan lain? Saya membayangkan umat Protestan pasti punya pandangan yang bertolak belakang, kan? Ini tidak ada di teks awal loh. Anda benar. Dogma tahun 1950 ini memicu penolakan kuat dari tradisi Protestan. Bagi mereka, tidak ada bukti historis dan definitif di dalam teks Alkitab. Materi yang kita bahas menyoroti bahwa Protestan memandang Maria sebagai manusia biasa yang diberkati, tapi fokus keselamatan itu murni melalui Yesus. Jadi kalau tidak tertulis di dalam kesaksian seperti Injil, tidak bisa dijadikan doktrin yang mengikat, gitu ya? Tepat. Nah, disinilah analisis dari video tersebut mulai masuk ke wilayah yang sangat cerdas. Mereka memetakan bahwa perbedaan Katolik dan Protestan ini bukan sekedar soal nasib Maria, tapi tentang definisi otoritas. Otoritas. Bagaimana maksudnya? Jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, sumber ini menarik garis paralel antara perpecahan Kristen dan Islam. Umat Protestan dan Islam Sunni itu memiliki kesamaan. Mereka berpegang murni pada teks suci, sola scriptura untuk Protestan, dan Al-Quran serta hadis untuk Sunni.
mereka menolak wahyu lanjutan. Oh, saya paham arahnya. Dan di sisi seberang, ada Katolik dan Islam Syiah kan? Betul. Menurut argumen kanal tersebut, Katolik dan Syiah percaya bahwa kitab suci yang statis tidak selalu cukup untuk menjawab tantangan zaman. Mereka butuh otoritas ilahi yang terus hidup, paus bagi umat Katolik dan imam bagi umat Syiah. Jadi, penetapan dogma asumsi Maria ini dilihat sebagai demonstrasi dari kekuatan otoritas hidup tersebut. Paus bisa menafsirkan ulang sejarah melampaui teks literal. Kerangka berpikir yang sangat menarik. Tapi, Gereja Katolik pasti punya landasan teologis kan? Di transkrip disebutkan soal tabut perjanjian atau Ark of the Covenant. Kalau di film itu kan kotak kayu sakral berlapis emas. Hubungannya dengan Maria apa? Ini transisi teologis yang sangat puetis di dalam sumber tersebut. Fungsi asli tabut perjanjian di era Musa dan Daud itu adalah wadah pembawa loh batu firman Tuhan, tempat bersemayamnya roh Allah. Nah, teologi Katolik memposisikan Maria sebagai tabut perjanjian yang baru. Tabut yang baru. Iya, jika tabut kuno membawa firman di atas batu, Maria adalah tabut hidup yang membawa firman yang menjadi daging, yaitu Yesus. Wow, jadi kayak semacam hardware upgrade ya? Dari kotak kayu mati jadi manusia hidup? Analogi yang sangat pas. Dan landasan Alkitabiahnya merujuk pada kitab Wahyu pasal 11 dan 12, saat Rasul Yohanes mendapat penglihatan tabut perjanjian di surga, tepat di ayat berikutnya, visi itu bertransisi menjadi penampakan seorang wanita berselubungkan matahari. Transisi visual inilah yang diinterpretasikan sebagai bukti bahwa Maria saat ini ada di surga. Teologi yang indah. Tapi tentu sejarawan butuh fakta keras, bukan sekedar simbolis. Katanya ada penemuan manuskrip kuno dari 400 tahun setelah penyaliban. Ceritanya bagaimana? Teks itu memang ada, tapi narasinya sangat fantastis. Diceritakan saat Maria diambang kematian, para murid Yesus secara ajaib berteleportasi dari berbagai penjuru dunia ke ranjang kematiannya. Lalu saat Thomas datang terlambat dan makam dibuka, makamnya sudah kosong. Jadi disimpulkan Yesus sudah mengangkatnya. Tapi jujur, kisah teleportasi itu terdengar seperti fiksi ilmiah. Itulah mengapa materi kita mencatat bahwa narasi ini bermasalah bagi sejarawan. Kalau memang terjadi teleportasi massal, kenapa rasul-rasul awal tidak menuliskannya sama sekali? Kenapa baru muncul 4 abad kemudian? Karena kurangnya bukti itulah muncul teori yang lebih gelap ya, teori kemartiran. Bahwa Maria mungkin dibunuh, apalagi ada ramalan Simeon di awal Alkitab yang bilang, sebilah pedang akan menembus jiwamu. Katolik mungkin menafsirkan itu sebagai kiasan kesedihan ibu melihat anaknya disalib, tapi ada yang menganggap itu prediksi literal eksekusi Maria. Betul sekali, dan semua jalan buntu siarah inilah yang menjadi pembuka menuju bagian paling mengejutkan dari video yang kita bedah. Kreator memperkenalkan narasi alternatif dari tradisi Islam yang menawarkan nuansa emosional yang benar-benar berbeda. Disinilah bagian yang sangat menarik. Untuk Anda yang sedang beraktivitas, coba dengarkan baik-baik narasinya. Menurut narasi alternatif ini, Yesus dan Maria pergi menyendiri. Mereka menghindari dunia dan naik ke sebuah gunung sunyi bernama Jabel. Iya, mereka digambarkan hidup dalam asketisme yang ekstrim, sangat sederhana. Berpuasa, minum air pegunungan, makan dedaunan liar. Lalu puncaknya terjadi saat Yesus harus turun mencari makanan liar. Saat Maria sendirian, malaikat maut datang menampakkan diri. Bayangkan posisi Maria. Dia tahu itu waktunya. Dia tidak menentang takdir. Tapi sebagai ibu, dia memohon kelonggaran. Cuma minta waktu sebentar, sampai Yesus kembali untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi realitas kematian itu absolut. Malaikat maut menolak, karena perintah Tuhan tidak bisa ditunda sedetik pun. Maria pun wafat dengan tenang, seolah-olah hanya tertidur. Terus saat Yesus kembali membawa makanan, dia mengira ibunya tidur kan? Jadi dia diam saja. Beberapa jam kemudian baru dia sadar suhu tubuh ibunya sudah dingin. Ibunya sudah wafat. Kesedihan Yesus digambarkan sangat mendalam sampai dia meratap. Ratapan yang memicu teguran langsung dari Tuhan. Tuhan mengingatkan, apakah Yesus mencari teman yang lebih baik daripada Tuhan sendiri? Yesus sadar akan kesalahannya. Tapi sebagai manusia yang berduka, ia memohon satu mujizat terakhir untuk mengucapkan perpisahan. Maria bilang kepahitannya masih tersangkut di tenggorokan. Tapi dia bahagia bersama rahmat Tuhan. Mengharukan sekali.
Lalu bagaimana pemakamannya di Gunung Sunyi itu? Sangat sinematik, gunung itu dikisahkan penuh ular, jadi tidak ada manusia yang berani naik. Akhirnya Tuhan mengirimkan bantuan dari sorga. Malaikat Mikael, Jibril, dan bidadari turun tangan membantu Yesus memandikan dan memakamkan jenazah Maria. Kisah yang luar biasa. Tapi mari kita gunakan nalar kritis kita. Kalau ini melibatkan Maria dan Yesus setelah penyaliban, berarti ini terjadi pasca periode 40 hari penampakan Yesus di bumi. Pertanyaannya, di mana letak Gunung Jabal ini? Nah, ini dia. Pertanyaan Anda membawa kita pada klaim paling berani dari materi ini. Melalui analisis linguistik dan tafsir tradisi Syiah, kreator video membongkar peta geografi suci kita. Mereka menyimpulkan bahwa lokasinya bukan di Israel, Bukan di Israel? Lalu di mana? di Najaf, Irak, tepat di dekat aliran sungai Efrat. Irak, tunggu. Sejauh itu? Di video itu juga disebut kalau kelahiran Yesus di Bethlehem adalah korupsi sejarah. Benar. Argumen mereka secara eksplisit menyatakan bahwa saat Maria mengandung, dia melarikan diri jauh hingga ke Najaf, Irak untuk melahirkan Yesus secara sembunyi-sembunyi. Dan di akhir hidupnya, Maria kembali menyingkir ke tempat yang sama. Jadi, Irak adalah titik awal dan akhir dari epos ini. Klaim yang pasti bikin sejarawan terkejut. Apa justifikasi teologisnya memindahkan pusat geografi sejauh itu? Kita kembali ke konsep hardware upgrade tabut perjanjian tadi. Materi ini merinci evolusi tempat kedudukan roh Tuhan. Dari semak berduri, lalu ke tabut kayu, berevolusi ke Maria dan Yesus. Kemudian sumber ini menarik evolusi tersebut ke jantung tradisi Syiah. Ke sosok Fatimah, putri Nabi Muhammad? Tepat. Fatimah diposisikan sebagai Hawa kedua, wadah atau tabut penyimpan garis keturunan Imam Suci. Evolusi ini memuncak di akhir zaman pada sosok bernama Abdullah yang diidentifikasi sebagai Imam Mahdi. Dan sumber ini bahkan mengklaim bahwa semak berduri, tempat Musa berbicara dengan Tuhan, juga berlokasi di Najaf, Irak. Semuanya berpusat di Irak jadinya. Oh ya, ada satu detail lagi soal kode rahasia bahasa yang membandingkan nama Tuhan. Bisa Anda jelaskan? Tentu. Materi ini mengajukan paralel linguistik antara ejaan Yahudi kuno YHWH yang sangat suci dan dilarang diucapkan secara utuh dengan nama penerus terakhir di Islam, yaitu MAHMD atau Muhammad Al-Mahdi. Sama-sama 4 huruf yang dirahasiakan ejaannya. Lebih dari itu, secara teologis, sosok akhir zaman ini adalah sisa-sisa Allah atau remnant of Allah. Mirip seperti tabut kuno yang menyimpan relikwi Musa, imam terakhir dipandang sebagai tabut hidup yang menyimpan sisa roh Allah di bumi saat ini. Penjelasan yang merangkum semuanya dengan brilian. Jadi, untuk Anda yang mendengarkan, apa arti dari penelusuran sejarah dan dogma yang rumit ini? Menurut saya, ini menunjukkan satu sifat dasar manusia. Kita benci kekosongan. Saat dihadapkan pada lubang sejarah seperti hilangnya Maria, kita mencari jawaban. Entah lewat dogma, manuskrip, atau evolusi teologis antar agama. Kita selalu butuh kepastian. Jika sumber ini secara radikal memindahkan peristiwa paling suci dari Yerusalem ke Irak, bayangkan ini. Bayangkan apa? Jika suatu hari sains atau sejarah secara definitif membuktikan bahwa lokasi suci yang diyakini miliaran orang itu ternyata salah, apakah itu akan menghancurkan iman? Ataukah justru membuktikan bahwa tabut perjanjian yang sesungguhnya tidak pernah terikat pada geografi atau kayu, melainkan selalu bersemayam di dalam pikiran dan keyakinan manusianya? Sebuah pertanyaan yang sangat mendalam. Benar-benar membuat kita berpikir ulang tentang esensi keyakinan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di penelusuran mendalam hari ini. Teruslah bertanya, jelajahi perspektif baru, dan sampai jumpa di ruang diskusi kita berikutnya.